Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iis Hoirunisa, mahasiswa PPG PAI Batch 2, LPTK Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM 25404112621. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Sekolah SD Negeri Mekarsari 6, Panimbang, Pandeglang, Banten. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hadir di kelas berapa ini? 5. Kelas 5 dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai kita berdoa sejenak. Silahkan Sahrul. Sebelum belajar marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu mengecek kehadiran dulu. Apakah ada yang sakit? Tidak. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Sekarang kita cek kerapihan dulu. Kamu cek dulu kerapihannya, bajunya, mejanya, apakah ada sampah? Ya, dicek dulu. Sudah rapi? Yo. Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Yang kompak ya, bareng-bareng. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, ayo. Terima kasih. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Pelajaran apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu? Tentang anak yatim. Masih ingat? Siapa itu anak yatim? Yang tidak memiliki ayah. Selanjutnya? Tidak memiliki ibu. Berarti anak yatim atau anak yatim piatu tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu yang wajib kita sayangi. Bab selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang Asmaul Husna. Lebih dekat dengan nama-nama Allah ya. Sudah siap belajar? Apakah ada yang pernah mendengar apa itu Asmaul Husna? Pernah? Apa? Ayo. Nama-nama baik atau indah bagi Allah. Ada berapa Asmaul Husna itu? 99. Ya, menurut kamu mengapa Allah nama baik itu? Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, dengan ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran materi yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Di situ ada 5 Asmaul Husna ya, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dari PowerPoint ini yang Ibu sampaikan materi ini, nanti kalian simak dan tulis hal yang pentingnya ya. Siapkan dulu bukunya, boleh. Sudah siap? Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya pada hari ini, yaitu pertama, peserta didik dapat memahami makna dan arti Asmaul Husna. Dari 5 Asmaul Husna itu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi makna dan sifat Allah dari Asmaul Husna. Selanjutnya, peserta didik dapat mengerjakan soal terkait makna Asmaul Husna dengan tepat. Lanjut, peserta didik dapat memaparkan hasil diskusi tentang Asmaul Husna dengan tepat atau hasil kerja kelompoknya ya. Kita lanjut ke pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang terbaik dari
dan indah ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan terdiri berapa? Asmaul Husna itu 99. Sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Nama-nama ini menunjukkan kebesaran, keagungan serta kasih sayang Allah kepada makhluknya. Itu adalah definisi atau pengertian daripada Asmaul Husna. Selanjutnya dalam dalil surah walillahi li asmaul husna fad'uuhu biha, yang artinya dan hanya milik Allah lah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Itu adalah dalilnya. Selanjutnya dari 5 asmaul husna itu, yang pertama Al-Qawiyyu, yang artinya adalah Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan yang sempurna, tidak terbatas dan tidak ada yang bisa menandingi. Itu hanya Allah. Allah menciptakan, bisa mengawasi dan mengatur alam semesta beserta isinya dengan kekuatannya sendiri, tidak dibantu oleh orang lain atau makhluk lain ya. Yang kedua atau cara meneladaninya. Cara meneladani daripada Al-Qawiyyu. Yang pertama apa, Yud? Cara meneladani Al-Qawiyyu? Menguatkan iman dan takwa. Selanjutnya apa, Pit? Ya, mengandalkan kekuatan dari Allah. Selanjutnya Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum, Sob? Ya, Al-Qayyum yaitu maha berdiri sendiri atau mengurus segala sesuatu dengan sendiri. Allah zat yang tidak memerlukan bantuan makhluknya, tetapi justru semua makhluk yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita bergantung hanya kepada Allah ya. Cara meneladani Al-Qayyum yaitu dengan mengandalkan Allah dalam segala hal, hanya kepada Allah, hanya kita mengandalkan hanya kepada Allah dalam segala hal. Selanjutnya mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kita harus bisa mandiri ya. Kita mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, memiliki kepedulian kepada orang lain. Itu adalah cara meneladani daripada Al-Qayyum. Selanjutnya Al-Muhyi. Al-Muhyi berarti Allah maha menghidupkan ya. Allah adalah zat yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dia yang memberikan ruh kepada makhluk, menghidupkan tanah yang tandus dengan air dan membangkitkan manusia setelah mati. Itu hanya untuk Allah ya, bisa membangkitkan manusia setelah mati ya, dan bisa juga menghidupkan makhluk tersebut ya. Itu daripada Al-Muhyi. Cara meneladani Al-Muhyi, di situ ada, kita bacakan kembali. Cara meneladani Al-Muhyi, menghargai kehidupan setiap makhluk hidup. Apalagi? Meningkatkan kualitas hidup, kualitas diri kita ya, kualitas hidup dalam sehari-hari ini. Selanjutnya menanam kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Dalam hal apapun kita harus menanamkan kebaikan ya. Selanjutnya menghidupkan iman dan amal soleh. Apakah iman dan amal soleh kita sudah kuat? Kita harus selalu menghidupkan iman dan amal soleh kita. Dengan apa? Dengan iman kepada Allah, yaitu mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yang keempat yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya apa, Bram? Al-Mumit Artinya Allah Maha mematikan. Allah maha mematikan. Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk mengatur kehidupan dan kematian segala makhluk di alam semesta ini. Hanya Allah lah yang memiliki kehendak untuk memusnahkan makhluk ciptaannya. Tidak ada yang lain ya. Hanya Allah, yaitu Allah yang maha mematikan. Cara meneladani Al-Mumit yaitu bersemangat menegakkan kebaikan dengan menghindari kemungkaran ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya, selalu bersemangat. Selanjutnya serta selalu berada di jalan yang lurus dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu adalah cara meneladani Al-Mumit. Yang kelima adalah Al-Ba'id, yang artinya yang maha membangkitkan
membangkitkan ya, atau yang maha mengutus. Allah adalah zat yang membangkitkan segala sesuatu dari ketiadaan, menghidupkan kembali manusia setelah mati, mengutus para nabi dan rasul. Itu hanya untuk Allah ya, yang maha membangkitkan dan yang maha mengutus. Selanjutnya cara meneladani al-bait. Meneladani al-bait dengan menyadari bahwa hidup akan berakhir. Kita sebagai manusia pasti akan mati. Jadi tidak selalu terus-menerus hidup ya, tetapi akan berakhir ya. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan beramal soleh. Itu cara meneladani al-bait. Memiliki keyakinan kuat terhadap kebangkitan setelah mati, agar kita itu selalu ingat ya, bahwasanya kita nanti di padang mahsyar misalkan setelah mati pasti akan dihidupkan kembali ya. Makanya kita ingat selalu perlakuan kita di dunia. Selanjutnya serta menjadi teladan kebaikan yang positif bagi orang lain. Jadi semampu kita menjadi teladan. Misalkan nih, ini kan udah kelas 5 ya, kakak kelas gitu kan, itu kan harus menjadi teladan yang baik bagi adik-adik kelasnya. Siap menjadi teladan yang baik? Ya. Selanjutnya adalah kerja kelompok. Sebelumnya Ibu sudah menayangkan materi dari awal sampai akhir, yaitu pengertian Asmaul Husna dan pengertian serta meneladani 5 Asmaul Husna barusan ya. Coba Ibu mau tanya nih, masih ingat tidak ya? Apakah tadi ditulis materi yang paling penting gitu kan? Apa itu Asmaul Husna, Bram? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Selanjutnya yaitu sebutkan nama Allah pada materi yang barusan Ibu tayangkan. Asmaul Husna yang Ibu tayangkan barusan ada berapa? Ada 5. Apa aja? Pertama, Al-Qawiyyu, terus Al-Qayyum, selanjutnya Al-Mu'min, Al-Mumit, serta Al-Ba'is. Kita bagi kelompoknya dengan posisi duduk saja ya. Dari semua siswa ini kita bagi jadi 4 kelompok dengan jumlah 4 orang. Jadi duduk yang di sini 2 bangku sini 4 orang, 1 kelompok. Dari sana juga kelompok 1 dari Yuda sampai Willy, kelompok 2 dari Rehan sampai Fitri ya. Kelompok 3 dari Ayu sampai Farhan. Kelompok 4 dari Nelly sampai Bram. Sudah siap? Ya. Sebelumnya Ibu akan bagikan dulu ya LKPD-nya. Ibu bagikan dari sini. Nanti ini berempat ya. Di lembar kelompok ini, di lembar kerja kelompok ini ada nih, ada petunjuk mengerjakannya. Petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu kita kerjakan bareng-bareng. Sebelum kita mengerjakannya, kita coba berdiri dulu semuanya, Kita ice breaking dulu sebentar agar tidak kaku ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. La ilaha illallah. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita kerjakan LKPD-nya. Silahkan dibaca dulu petunjuknya. Yo. Bahan-bahannya sudah ada? Ya, alat untuk menggunting ada? Ya, keluarin. Alat untuk melem ada? Jangan lupa di depan sini ada nama kelompok, kalian tulis ya, nama-nama kelompoknya ya. Semua ya. Ada 4 orang berarti 4 nama. Yuk, yang rapi ya, guntingnya gimana? Yuk, semuanya mengerjakan ya. Harus kompak. Yuk, yang kompak ya, semuanya mengerjakan. Nanti digunting sesuai pola ya. Yang sudah diwarnai boleh nanti digunting sama teman. Nanti kita presentasikan ya. Sudah selesai guntingnya. Yang bagus. Waktu ya. Iya. Artinya. Iya, di polanya aja ya. Sesuai polanya aja biar rapi. Ini warnanya, ini belum diwarnai. Ini kalau udah selesai gunting tempel sesuai ya. Yang depannya yang mana? Sudah selesai semua?
Baik, selanjutnya Ibu panggil kelompok yang sudah siap presentasi ke depan. Mana? Kelompok mana yang sudah siap presentasi ke depan? Silahkan maju. Yuk, kelompok 3. Silahkan maju ke depan di sini. Sok ucapkan salam dulu. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok dari kelompok 3, yaitu menulis arti Asmaul Husna. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok 1. Apa? Tugasnya apa? Menulis arti daripada Asmaul Husna. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, soalnya apakah ada yang kesulitan? Apa kesan kalian tentang materi ini? Boleh menyenangkan, yang lain? Asik. Happy atau senang sama saja ya. Seru? Seru. Untuk kerja kelompoknya gimana kesannya? Seru. Oke. Ayo maju ke depan. Ini hasil kerja kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa sebutkan? Kami dari kelompok 4 telah mengerjakan tugas kelompok, yaitu menyusun kereta dari 5 Asmaul Husna. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk, silakan kembali. Nah, itu adalah hasil kerja kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4 dengan menyusun kereta sesuai 5 Asmaul Husna dan menulis arti daripada Asmaul Husna tersebut. Apakah susah? Tidak. Apa ada kesulitan? Tidak. Berarti kalian sudah paham betul ya apa itu arti-arti daripada 5 Asmaul Husna tersebut. Ingat? Coba Ibu tanyakan apa itu arti dari Al-Qawiyyu. Allah Maha Kuat. Selanjutnya Al-Qayyum. Ya. Al-Muhyi. Al-Mumit. Al-Ba'is. Ya. Dari semua Asmaul Husna yang kita bahas dari 1 sampai 5 tersebut, kalian sudah mengetahui pengertiannya dan menempelkannya di kereta tersebut. Baik, untuk hasilnya semuanya bagus. Ada yang memberi warna gradasi. Jadi ini ada soal evaluasi untuk untuk mandiri ya, untuk diri sendiri. Kamu isi masing-masing ya. Hasilnya itu harus masing-masing, isinya di masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Siap? Boleh, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Di situ ada pilihan ganda, kamu tinggal silang aja jawaban yang menurut kamu baik, tepat, benar. Jangan lupa kasih nama ya. Ayo, waktunya sedikit lagi. Boleh, terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang aku anak soleh. Pelajaran yang selanjutnya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Amin. Kesan-kesannya tadi barusan ada yang asik, ada yang happy, ada yang menyenangkan. Kepada anak-anak yang telah mengerjakan kerjaan kelompoknya dengan kompak ya, hasilnya juga bagus-bagus ya. Tapi nanti untuk kedepannya lebih semangat lagi ya. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini silahkan Sahrul pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kita semuanya. Boleh kita ice breaking dulu sebelum keluar kelas ya. Berdiri semuanya, berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kompak ya, tapi ibu nanti acak sebutkannya. Siap? Kompak? Tepuk tangan. Sebelum kita keluar kelas kita sudah rapi ya. Dan ini bekas-bekas kerja kelompok barusan, sampah-sampahnya silakan diambil.